teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ali Akila. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil analisis mengenai kinerja keuangan daerah Kabupaten Langkat. Kabupaten Langkat merupakan salah satu kabupaten yang berada pada Provinsi Sumatera Utara dengan ibu kota Stabat. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 6.273 km persegi dan terdiri dari 23 kecamatan. Selain itu, Kabupaten Langkat juga memiliki berbagai potensi ekonomi yang cukup besar, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, UMKM, investasi, dan juga pariwisata seperti Bukit Lawang dan juga Tangkahan yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pada analisis kali ini, saya akan berfokus pada salah satu rasio, yaitu rasio kemandirian daerah. Jadi, rasio kemandirian adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan juga pembangunan daerah menggunakan pendapatan asli daerah ataupun PAD. Jadi, semakin tinggi nilai rasio tersebut, maka semakin mandirilah suatu daerah. Berdasarkan perhitungan, rasio kemandirian Kabupaten Langkat pada tahun 2023 sebesar 10,62%, kemudian turun pada tahun 2024 sebesar 9,4%, dan tetap 9,4% pada tahun 2025. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kabupaten Langkat masih tergolong sangat rendah. Artinya, pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan ataupun program pembangunan daerah. Lalu, mengapa rasio kemandirian menurun? Hal ini terjadi karena kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih relatif kecil. Walaupun sebenarnya Kabupaten Langkat memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, namun tingkat pendapatan daerah mereka masih belum meningkat secara optimal, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi. Selanjutnya, kita lihat dari kondisi surplus dan defisit anggaran daerah. Pada tahun 2023, Kabupaten Langkat mengalami surplus sebesar 21,22 miliar rupiah. Surplus ini terjadi dikarenakan pendapatan daerah lebih besar dibandingkan dengan belanja daerah. Kemudian, pada tahun 2024, Kabupaten Langkat mengalami defisit sebesar 192,95 miliar rupiah. Kondisi ini terjadi dikarenakan biaya belanja daerah melebihi pendapatan yang diterima. Selanjutnya, pada tahun 2025, Kabupaten Langkat kembali mengalami surplus sebesar 468,3 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwasannya pendapatan daerah mampu melampaui belanja daerah. Namun, surplus yang terlalu tinggi juga dapat mengindikasikan bahwasannya anggaran yang dikeluarkan masih belum optimal untuk membiayai kegiatan daerah ataupun pelayanan masyarakat. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD Kabupaten Langkat? Pertama, pemerintah daerah harus mengoptimalkan sektor pariwisata, terutama destinasi utama seperti Bukit Lawang dan juga Tangkahan untuk meningkatkan pajak dari restoran, hotel, ataupun objek wisata. Kedua, pemerintah daerah perlu memperkuat pembinaan UMKM agar usaha masyarakat dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah. Dan yang ketiga, pemerintah daerah perlu untuk melakukan pendorongan terhadap peningkatan investasi, dikarenakan investasi dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan juga meningkatkan penerimaan daerah. Jadi, sebagai kesimpulannya, Kabupaten Langkat masih memiliki tingkat kemandirian yang sangat rendah dikarenakan daerah tersebut masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, daerah Kabupaten Langkat memiliki beberapa sektor yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PAD dan juga memperkuat kemandirian daerah di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya harap dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.